Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulita Anastasia Mugi dengan NIM H10112310006. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 soal mengenai statistika. Langsung saja, yang pertama-tama kita akan membahas soal tentang menentukan nilai kritis. Soal 1A, tentukan nilai kritis bagi Z untuk selang kepercayaan 80%. Nah, pertama-tama kita akan mencari nilai alfanya, itu ada rumusnya, yaitu 1 min alfa dikali 100% sama dengan 80%. Karena kita mencari selang kepercayaan 80%, jadi alfanya kita peroleh sama dengan 20%. 100 dikurang 80% yaitu 20%. Jadi alfa 20% sama dengan alfa 0,2. Jadi tinggal kita substitusikan aja ke Z alfa per 2. Z alfa per 2 sama dengan Z alfanya 0,2 dibagi 2 sama dengan Z 0,1. Pada tabel Z kita peroleh Z 0,1 sama dengan 1,282. Nah, ini merupakan gambar ketika kita mencari nilai kritis bagi Z menggunakan Minitab. 0,1 dan hasilnya adalah 1,285. Soal selanjutnya, tentukan nilai kritis bagi variabel berdistribusi C kuadrat sehingga luas di ujung kiri kurva adalah 0,025 dengan derajat bebas 30. Nah, karena yang dicari adalah luas di ujung kiri kurva, maka kita menggunakan rumus C kuadrat 1 min alfa per 2 titik koma N. Jadi tinggal kita substitusikan aja C kuadrat 1 min alfa per 2 nya sudah diketahui dari soal, yaitu 0,025. N nya adalah 30. Pada tabel C kuadrat 1 min 0,025 0,0975 dengan derajat bebasnya 30, kita peroleh 16,791. Kalau seandainya mencari luas di ujung kanan, berarti C kuadrat alfa per 2 titik koma N. Jadi langsung aja C kuadrat 0,025 30. Nah, tinggal kita lihat di tabel C kuadratnya. Nah, ini gambar ketika kita menggunakan Minitab. Jadi ini daerah yang berwarna merah keorenan ini adalah daerah kritisnya, daerah yang diarsir yang dimulai dari 16,79, sama seperti cara manual tadi, hasilnya sama 16,79 juga 16,79. Selanjutnya tentang penentuan ukuran sampel untuk menduga proporsi. Ini sudah ada rumusnya. Ukuran sampel itu simbolnya adalah N sama dengan Z alfa per 2 kuadrat per 4 dikali E kuadrat. Nah, pertama-tama yang kita ketahui yang pertama adalah E-nya sama dengan 0,01. Dari soal 0,01, dan selanjutnya yang akan kita cari adalah Z alfa per 2 dari tingkat kepercayaan 90%. Sama dengan cara nomor 1 tadi, 1 min alfa dikali 100% sama dengan 90%. Jadi alfa yang kita peroleh adalah 10% dibagi 2. Nah, 10% dibagi 2 ada 5%. Nah, 5% itu sama dengan 0,05. Jadi Z 0,05 itu sama dengan 1,645. Nah, udah didapat Z alfa per 2 nya 1,645, E-nya udah diketahui 0,01. Sekarang tinggal kita substitusikan ke rumus yang sudah diketahui, yaitu NZ alfa per 2 kuadrat per 4 dikali E kuadrat. Jadi kita substitusikan N sama dengan 1,645 kuadrat per 4 dikali 0,01 kuadrat sama dengan 2,7060025 per 0,0004 sama dengan 6.765,0625. Nah, gambar ini ketika kita menggunakan Minitab lagi, hasilnya adalah 6.765. Jadi N yang diperoleh dari soal ini adalah 6.765. Selanjutnya, soal yang ketiga tentang selang kepercayaan bagi proporsi P. Kita ingin menaksir ada berapa persen anggota masyarakat yang berumur di atas 25 tahun yang termaksud golongan kaya raya.
Untuk itu, sebuah sampel acak berukuran 1200 diambil menghasilkan 504 golongan kaya raya. Hitung interval taksiran presentase anggota masyarakat yang kaya raya dengan selang kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Jadi kita akan mencari dengan 3 selang kepercayaan. Langsung saja. Sebelumnya untuk proporsi ada rumusnya. Proporsi itu terletak di antara P topi min Z alpha per 2 dikali P topi dikali 1 min P topi per N sampai P topi plus Z alpha per 2 dikali P topi dikali 1 min alpha 1 min P topi per N. N-nya ini pernya untuk semuanya. Jadi perbedaannya hanya di min dan plus di sini. Nah, sebelum itu untuk mencari P topi adalah P topi sama dengan X per N. N-nya merupakan ukuran sampel. Langsung aja ke 90% sama seperti soal nomor 1 dan 2 untuk mencari Z alpha per 2 dari 90%, 1 min alpha 100% sama dengan alpanya 10%, Z alpha per 2 sama dengan Z 10% per 2 sama dengan Z 0,05 sama dengan pada tabel Z kita peroleh Z 0,05 adalah 1,645. Dan untuk P topinya dari soal X-nya ada 504 dan ukuran sampel N-nya adalah 1200. Jadi 504 dibagi 1200 sama dengan 0,42. Langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan aja sesuai rumus yang sudah diberikan. Jadi 0,42 min 1,645 dikali 0,42 dikali 1 min 0,42 per 1200 diakarkan sampai 0,42 ditambah 1,645 dikali akar dari 0,42 dikali 1 min 0,42 per 1200. Nah, setelah dihitung diperoleh hasilnya adalah 0,396 dan 0,443. Jadi proporsi terletak di antara 0,396 sampai 0,443. Ketika kita menggunakan Minitab, nah hasilnya juga sama, yaitu 0,39 sampai 0,44. Selanjutnya pada selang kepercayaan 95% sama aja caranya seperti cara sebelumnya, hanya perbedaannya di Z alpha per 2. Kalau 90% tadi 1,645, kalau 95% adalah 1,96. P topinya tetap sama 0,42. Nah, tinggal kita substitusikan aja lagi di rumus yang sudah ada. Jadi 1,645-nya kita ubah 1,96. Ini juga kita ubah 1,96. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 0,392 dan 0,447. Jadi pada selang kepercayaan 95%, proporsi P terletak di antara 0,392 sampai 0,447. Nah, ketika kita menggunakan Minitab, hasilnya juga sama, yaitu 0,39 sampai 0,44. Nah, terakhir pada selang kepercayaan 99%. Nah, 1 min alpha 100%, 99% itu alpanya 1%, jadi kita peroleh Z alpha per 2-nya sama dengan 2,575. P topinya tetap sama. Nah, kita substitusikan lagi seperti dua cara sebelumnya. Kita ubah 1,96 tadi dengan 2,575. Ini juga kita ubah 2,575. Dan setelah dihitung diperoleh hasilnya adalah proporsi P terletak di antara 0,383 sampai 0,456. Nah, ketika kita menggunakan Minitab, hasilnya juga sama 0,38 sampai 0,45. Menggunakan Minitab itu mempermudah kita biar supaya mempercepat pengerjaan dan menghasilkan hasil yang lebih detail. Ini kan komanya kan sampai di akhir. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Jika dari suatu sampel berukuran 12 diperoleh varian sampel S kuadratnya sama dengan 20, dapatkah kita menolak hipotesis bahwa sigma kuadrat sama dengan 9 pada taraf 5%? Nah, pertama diketahui ukuran sampelnya tadi 12. S kuadratnya tadi 20, sigma kuadratnya tadi adalah 9. Nah, yang pertama-tama kita akan mencari C kuadrat hitungnya.
C kuadrat hitungnya rumusnya sama dengan N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat. Jadi kita substitusikan N-nya tadi 12 min 1 dikali 20 per 9 sama dengan 12 min 1 11 dikali 20 per 9 sama dengan 24,44. Dengan taraf 5% dan derajat bebas N min 1 yaitu 12 min 1 sama dengan 11 diperoleh C kuadrat kritisnya yaitu C kuadrat 0,025 dengan derajat bebasnya 11 pada tabel C kuadrat diperoleh 21,920. Jadi H0 akan ditolak apabila C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat kritis. Dari yang sudah diperoleh, C kuadrat hitung adalah 24,44 dan C kuadrat kritis adalah 21,920. 24,44 itu lebih dari 21,920. Maka dari itu H0 yang menyatakan bahwa C kuadrat sama dengan 9 pada taraf nyata 5% ditolak. Nah, ini ketika kita menggunakan Minitab. Selanjutnya, soal terakhir yaitu seorang dokter ingin mengetahui apakah ada pengaruh diet baru terhadap berat badan pasien pada berat badan pasien. Data berat badan dalam kilogram dari 8 pasien tersebut dan dari 8 pasien sebelum dan sudah mengikuti diet adalah sebagai berikut. Nah, pasiennya 1-8, ini data sebelum diet dalam kilogram, ini juga data sesudah diet. Nah, pada soal nomor 5 kita menggunakan Minitab. Nah, saya menggunakan Minitab. Jadi tinggal di C1-nya itu data sebelum diet, C2-nya sesudah diet. Nah, diperoleh hasilnya N-nya 8 tetap tadi, ukuran sampelnya 8, rata-rata sebelumnya 77,25, sesudahnya 79,75. Nah, 3,5 ini rata-rata selisih rata-rata. Nah, terus di sini juga diperoleh p-value-nya adalah 0,000. Nilai p-value adalah probabilitas untuk mendapatkan hasil setidaknya se-ekstrim yang diperoleh di bawah hipotesis 0. Nah, pernyataan pertama, jika nilai P kurang dari 0,05, kita tolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata berat badan sebelum dan sesudah diet. Nah, pernyataan kedua, jika nilai P lebih dari 0,05, kita gagal menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk mengatakan ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata berat badan sebelum dan sesudah diet. Dari yang telah diperoleh, nilai p-value-nya tadi kan udah diketahui 0,00 dan 0,00 itu kurang dari 0,05. Nah, sesuai dengan pernyataan pertama tadi, maka kita tolak hipotesis 0 dan dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik antar rata-rata berat badan sebelum dan sesudah diet. Oke, sudah sampai di penghujung video saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.